Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih boleh hidup bergerak. Itu semua karena Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah
Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan pada saat pagi hari ini, seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau melihat kerinduan setiap hati kami Tuhan, kami rindu untuk datang berbuat bakti kepadamu. Mari Tuhan saat ini kami percaya Engkau datang melawat setiap kehidupan kami, Engkau datang menguatkan dan menyegarkan kami lewat perhimpunan kami pada saat ini Tuhan. Tetapi jauh sebelumnya kami melakukan semuanya Tuhan, kami datang berdamai dengan Engkau, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Layakan, kuduskan kehidupan kami untuk datang berbuat bakti kepadamu, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan pada saat ini, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah kami akan beribadah bersekutu dengan Engkau. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami. Tetapi seberapa kami yang ada, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa itu. Kami tolak, hancurkan setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rinai di come tonight is I. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang ada pada saat ini. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan kuasa dari Allah boleh menjadi bagian hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu akan menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji membesarkan nama-Mu pada saat ini. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat bagi kehidupan kita, tempat kita berlindung. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pada saat ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan bagi Tuhan pada saat siang hari ini. Dan tiba saatnya kehidupan kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati. Engkau, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan bagi kami semua di dalam beribadah, sehingga sampai pada saat ini Tuhan kami masih boleh diberikan waktu oleh Tuhan yang baik, kami dapat berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau dan telah memberikan korban persembahan
Tuhan. Karena semua itu boleh naik dan berbau harum di hadapan Engkau, dan Engkau sedia memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pada pertengahan ibadah kami pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan tanah hati kami, agar firman Allah itu boleh mendapat tempat yang paling baik dalam hati kami, dan itu boleh tertanam dan berbunga serta berbuah-buah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu manusia biasa, belum sempurna dan jauh daripada sempurna, tetapi Allah yang mempunyai firman yang senantiasa menyempurnakan dalam kehidupan kami semua, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu minta biarlah hikmat surgawi menguasai hamba-Mu, sehingga firman Allah yang boleh hamba sampaikan benar-benar menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu di dalam kami mendengar firman-Mu, iblis tidak senang, dia mau mencuri berkat firman yang kami mau terima pada saat ini. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu, dan kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikerada lucunus ait. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dan berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Segala puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani firman Tuhan, saudara-saudara, maka pada saat ini saya tidak berkomentar panjang lebar. Waktu yang ada mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membaca firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di mana dikatakan oleh Raja Daud bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah seorang raja. Di tengah-tengah dia memimpin bangsa Israel. Tuhan percayakan selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Dia banyak sekali merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan Allah meluputkan dia daripada segala mara bahaya. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana Daud adalah seorang raja yang cinta akan hadirat Tuhan. Dan dia selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini saudara-saudara, kalau firman Tuhan boleh disampaikan kepada kita, di mana dia katakan di dalam ayat ini, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan mengasihi saya dan saudara, maka perlu kita menghormati Dia, perlu kita takut akan Dia, dan melakukan apa segala perintah-perintah yang Tuhan sampaikan, kita harus turuti saudara-saudara. Karena itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi permintaan kita, saya percaya bahwa Tuhan sedia memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, percaya kepada firman Allah, dan sudah menjadi pelaku firman. Oleh karena itu Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di situ dia katakan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus ada suatu kejadian yang baru. Yaitu hidup yang lama dia harus tinggalkan dan dia akan berjalan pada satu kehidupan yang baru. Dan kalau kehidupan kita benar-benar sudah berjalan sesuai dengan kehendak firman, maka dikatakan mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan apa yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi kebutuhan kita ketika kita datang kepada Dia dan kita berdoa, pasti ada jawaban Tuhan. Amin. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur juga pasal yang ke-33
Ayat yang ke-8, biarlah segenap bumi takut akan Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semua ada. Nah, saudara-saudara, kita perlu sebagai orang-orang yang percaya, kita harus takut kepada Tuhan, kita harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang perintah Tuhan begitu banyak di dalam Alkitab, tetapi kadangkala manusia hanya suka perintah sendiri, amin. Dia tidak mau menerima perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan itu paling baik kalau kita lakukan dengan setia, maka saudara-saudara kita akan lihat hidup kita menjadi aman, hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menuruti segala perintah-perintahnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita bersyukur kalau kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita masih boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa kita beribadah itu tidak sia-sia. Tetapi janji firman Tuhan kalau kita berbakti dengan sungguh-sungguh, roti dan airmu akan diberkati. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan berdasarkan Keluaran 23 ayat 25, maka saudara-saudara mereka beribadah kepada Tuhan, maka segala roti dan airmu akan diberkati, bahkan segala penyakit itu akan dilalukan dari antara kita. Nah, saudara, hal ini akan terjadi bagi kita sebagai pengiring-pengiring Kristus atau orang-orang yang percaya bahwa kita tahu kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu betapa pentingnya saya harus dan saudara mencintai ibadah. Nah, saudara, dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 kata Paulus, di mana latihan badani itu terbatas gunanya. Ayat yang ke-7 dia katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, betapa penting kita sebagai orang yang percaya latih diri kita untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan. Karena dengan setia kita beribadah kepada Tuhan ada berkat. Nah, kalau saya berbicara tentang berkat bukan berkat jasmani saja, tetapi yang terutama berkat-berkat rohani. Nah, di dalam ayat yang ke-8 1 Timotius 4 dia katakan, Paulus katakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya dan ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini atau hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara-saudara, yaitu kehidupan yang kekal kita akan miliki nanti asalkan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, di hari-hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus tetap setia beribadah kepada Dia. Memang saudara-saudara, di masa-masa seperti ini banyak orang mengalami kesusahan, mereka tidak ada pekerjaan, saudara-saudara, bahkan mereka melihat keadaan dengan ada virus corona ini, saudara-saudara, orang terbatas untuk beribadah. Bahkan gereja-gereja boleh adakan ibadah hanya di rumah-rumah saja untuk sementara. Tetapi saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, di gereja atau di mana saja, tetapi kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita tahu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang berharap kepada Dia. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Memang secara manusia kadang-kadang khawatir. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, janji Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, dia katakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Banyak orang mencari Tuhan cuma cari Tuhan, tetapi dia tidak mau cari kebenarannya, tidak mau mengetahui kebenaran. Nah, kita kalau mau diberkati Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka saudara-saudara kita akan lihat ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, walaupun kita harus mengalami banyak tantangan, saudara. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa janji firman itu Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Dia katakan bahwa Dia akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita, kita harus yakin, saudara. Dan hal itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Maju, apapun yang terjadi di dalam dunia, kita tidak perlu takut, saudara. Tetapi mari, kalau kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, bawalah kepada Tuhan. Karena Daud juga pernah berkata di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah,
Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah, saudara. Kita tahu bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran, tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sedia mengambil dan Dia gantikan dengan suatu jawaban-jawaban yang indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Petrus benar berkata juga di dalam Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memperdulikan kita. Manusia bisa peduli 1-2 kali, saudara. Tetapi untuk selanjutnya dia tidak akan peduli lagi. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, dahsyat dan luar biasa. Dan kita melihat ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan. Kalau kita telah berbuat salah, Dia mengampuni dan Dia sedia menolong dan memberkati kita. Tetapi kalau manusia ada waktunya, 1-2 kali dia bisa menolong. Untuk selanjutnya dia akan bosan. Tapi Allah kita, Allah yang tidak pernah bosan untuk menolong, mengampuni, asalkan kita jangan jatuh pada dosa yang sama juga. Kita harus bertobat, saudara, daripada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Dan saya percaya kalau hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan lihat hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Dan tentunya di tengah-tengah kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, saudara-saudara, banyak hal-hal yang mengganggu hidup kita. Baik keluarga kita, baik pribadi kita. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan saya dan saudara. Ketika kita mengalami kesusahan dan kita datang kepada Dia, maka kita akan lihat Tuhan akan segera menolong dan memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita, adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu di hari-hari ini perlu kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau tetap semangat melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita jangan lihat masalah yang ada, tapi lihatlah Yesus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau tetap semangat. Karena Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, minta tolong salah satu orang baca dengan cepat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Terima kasih. Janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Banyak kali kita bisa kendor oleh karena apa? Kita melihat masalah yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau pribadi kita yang alami dalam keluarga. Itu kadang-kadang bisa goyah, saudara, bisa kendor semangat kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari ini, Dia katakan, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara mau menyala-nyala melayani Tuhan? Amin. Itu merupakan nasar kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia melayani Tuhan. Dan kalau kita setia melayani Tuhan, semua diperhitungkan oleh Allah. Karena apa, saudara-saudara? Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mau tetap maju mengiring Tuhan. Terutama di hari-hari ini, kita mau senantiasa menyatakan kasih setia kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita perlu juga mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan bukan hanya sejauh ucapan dari mulut kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mau bertindak untuk beribadah, melakukan hal-hal yang baik. Dan kita mau senantiasa maju di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, banyak orang saudara-saudara berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tapi hanya di dalam ucapan saja. Tapi prakteknya susah, saudara-saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, kita tidak perlu takut kalau kita punya usaha untuk melayani Tuhan. Walaupun ada tantangan, kita tetap maju, saudara-saudara. Kita tahu bahwa di ujung jalan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, kalau firman Tuhan boleh datang kepada kita dan Dia katakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya teringat di firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Minta tolong satu orang baca. Puji Tuhan, saudara-saudara.
Jadi kita lihat bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya Tuhan itu mendengar kepada permohonan doa orang-orang yang percaya. Tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, ini suatu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Supaya kita senantiasa boleh memandang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan senantiasa memandang kepada saya dan saudara apa yang kita buat baik atau jahat. Jadi saudara-saudara, di hari-hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita, biarlah kita senantiasa takut akan Tuhan dan tetap setia kepada Dia. Karena kita tahu bahwa di dalam Dia ada jawaban-jawaban Tuhan. Di dalam ayat yang kita telah baca tadi dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi orang-orang yang menantikan kasih setia Tuhan, kita perlu saudara-saudara menyadari bahwa betapa pentingnya kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita tetap semangat giat dalam melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia untuk melayani Tuhan. Mau dia berkhotbah kayak menyampaikan firman, dia memimpin pujian, dia mau bersaksi, dia main musik. Semua saudara-saudara apa yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan. Itu semua itu tidak sia-sia. Tapi semua itu dicatat oleh Tuhan. Dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan dan satu saat yang tidak kita sangka kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu mari di hari-hari ini saudara, melihat keadaan dunia yang ada ini saudara-saudara, kita mau tetap maju dan setia. Selagi ada waktu, ada kesempatan, mari kita mau cari Tuhan, kita mau beribadah kepada Dia. Oleh karena itu Paulus juga pernah berkata di dalam Efesus pasal kelima, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dia katakan, dengan tiada membuangkan waktu karena masa ini adalah masa yang jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh melainkan mengerti apa kehendak Tuhan. Kita di hari-hari ini jangan kita bodoh. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Tapi waktu yang Tuhan berikan mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ingat saudara-saudara, Alkitab itu tidak pernah salah. Dia katakan ada satu masa saudara-saudara di mana orang akan mau mencari untuk beribadah tidak akan ada. Yohanes berkata di dalam Yohanes 9 ayat 4, selagi hari masih siang, wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Karena malam akan datang apabila seorang pun tidak dapat bekerja. Nah saudara, pada saat-saat ini merupakan siang bagi kita. Kita mau tetap beribadah, pergunakan waktu dengan baik, cintai doa, cintai firman, cintai hadirat Tuhan. Dan berbuatlah hal-hal yang baik kepada orang lain. Walaupun ada orang yang tidak senang dan memusuhi kita, tapi mari kita belajar tetap mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya kalau waktu yang Tuhan beri kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama kita bekerja melayani Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Karena Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 bahwa segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan semua Tuhan perhitungkan. Dan saya percaya pada saat ini saudara-saudara, Allah sangat mengasihi saya dan saudara yang mau setia beribadah dan mau pergunakan waktu dengan baik untuk Tuhan dan untuk kita semua. Dan kita tahu di dalam perkumpulan seperti ini yang Tuhan mau. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita berkumpul dan kita akan mendengarkan firman Tuhan itu sangat baik sekali. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kata Paulus ayat 25 dia katakan di situ, janganlah kamu undur daripada berbuat himpun bersama-sama. Mengapa? Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang boleh disampaikan sehingga kita boleh mengerti dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, kita semakin hari semakin kuat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita perlu waspada di hari-hari ini. Kalau kita mulai malas kita katakan dan kita berdoa, kita katakan Tuhan tolong. Kita mau perintahkan hati dan pikiran kita atau hidup kita untuk selalu mencintai ibadah saudara-saudara. Nah di saat-saat ini mari saudara-saudara kita mau lebih giat lagi. Tetap setia lagi untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena semua yang kita lakukan dengan baik kita tahu ada balasan daripada Tuhan. Kita tidak perlu minta balasan daripada manusia. Tetapi kita minta Tuhan yang akan membalas semuanya. Dan saya percaya kalau hal ini kita lakukan setiap saat dengan sungguh-sungguh,
kita tahu kita akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Bukti sudah saudara, kalau saya ingin bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sudah di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan, walaupun hanya ibadah di rumah berbulan-bulan, tapi saya percaya saudara-saudara, ibadah di rumah, ibadah gereja itu sama saja. Itu tergantung dari hati dan kerinduan kita mendekati diri kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Di masa-masa seperti ini saudara-saudara, kita mau bergaul karib dengan Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Tidak ada lain selain kita mau hidup bergaul dengan Allah. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14. Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dia tidak mau bergaul karib dengan orang-orang yang tidak karib dengan Tuhan, yang tidak mau bergaul. Tapi Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya itu akan diberitahukan kepadanya. Apa itu perjanjian? Perjanjian kehidupan yang kekal. Tuhan akan beritahukan kepada saya dan saudara. Dan kita tahu saudara-saudara, kalau kita lakukan hal ini, bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan melihat indah hidup di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Saudara, saya ingin saksikan kalau beberapa hari yang lalu, terus terang aja, saya pernah mengalami sesuatu yang tidak enak dalam tubuh saya. Saya teringat bahwa Tuhan katakan kalau kita mulai sesuatu, kita jangan lari pada manusia. Ya memang perlu saya sampaikan kepada anak atau saudara yang ada. Tapi saya diam-diam, saya hanya berdoa, saya cuma katakan Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang sedang saya alami dan saya rasa dalam tubuh saya. Saudara, pada waktu itu saya kalau ngomong tuh biasanya ini sampai saraf itu dari sini naik sampai mata sampai tutup begitu. Oh, saya bilang Tuhan, berapa lama? 1 bulan sampai 2 bulan kali saya alami itu dia. Saya cuma bilang Tuhan, saya lupa ya kalau ada sakit. Kadang-kadang dulu ya waktu masih ada almarhum, saya suka doa gitu. Tapi kali ini saya pikir Tuhan kan lebih tahu, biasa saya tidak berdoa. Tapi ketika saya sudah berasa berat karena sudah waktu dia bergerak di sini dari mulut sini angkat-angkat begini, saya kira saya udah kena stroke ya. Saya udah begitu, oh darah Tuhan. Sampai mata tutup begitu. Saya bilang, oh darah Tuhan. Pada akhirnya satu saat kita berdoa pada pagi-pagi, baru kali itu saya berdoa, saya bilang Tuhan tahu keberadaan saya dan saya perlu sampaikan kepada Tuhan bahwa tolong Tuhan jamah, ini adalah tubuhmu, rumahmu, saya bilang. Tuhan tolong jamah dan pulihkan saya daripada ini. Ternyata sudah apa yang terjadi, saya boleh alami beransur-ansur. Dan saya tahu Tuhan memang enggak langsung dia sembuhkan. Dia mau berangsur-angsur ya, mungkin sesuai dengan iman saya. Dan mungkin kalau Tuhan langsung sembuh, dia paling pandang endeng lagi ini dia. Jadi Tuhan kan tahu. Dan saya memang pikiran seperti itu, kalau sembuh udah saya udah. Tapi dengan berangsur saya doa, akhirnya dari malam kelamaan bisa pulih ya saudara. Sudah enggak, kadang-kadang mau berdiri di depan, matanya udah tutup darah Tuhan. Kenapa nih hamba Tuhan sudah model kayak begini? Aduh, saya rasa malu banget. Saya pikir Tuhan, apa salah saya, dosa, ampuni saya. Tapi kali ini mau ujian, kuatkan iman saya untuk tetap berharap dan berharap. Ketika saya mengalami hal itu, saudara-saudara, saya rasa memang luar biasa. Saya rasa Tuhan itu luar biasa, baik banget dalam hidup saya. Dan saya percaya bukan cuma saya akan alami seperti itu. Kita semua sebagai orang-orang percaya pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Mungkin Tuhan lihat sudah enggak setia. Mungkin karena corona udah malas doa, udah enggak keluar-keluar. Nah Tuhan bilang, dapat kasih ini supaya kamu tetap doa. Akhirnya betul saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mengalami hal itu. Saya cuma menangis dan berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan masih izin saya hidup, Tuhan nyatakan sembuhan ini dan Tuhan saya boleh kembali melayani Engkau. Nah memang terus terang aja, selama ini saya banyak menolak untuk melayani ya. Karena saya pikir ada yang lebih baik dari saya, anggap begitu pikiran saya ya. Tapi ketika saya sampai kepada anak saya, dia cuma bilang, Mama enggak boleh kayak gitu. Enggak bisa lah begitu, semua kan sama. Maksudnya Mama cara lain, iya memang saya memang tahu seperti itu. Cuma kadang-kadang saya datang suatu pada kejenuhan ya, bukan jenuh untuk melayani. Udahlah, orang lain aja aku lebih suka dengar daripada saya. Kalau saya sih begitu, aku lebih suka dengar daripada orang yang dengar saya begitu. Tapi di lain hal ada orang yang bisa sekuat saya, beda dong, ini kamu hot begini, kalau ini gak hot begini, ya itu masing-masing beda. Tapi saya bersyukur dan saya berkata Tuhan, saya mau tetap setia untuk melayani Engkau, walaupun dengan keadaan pemakaian Tuhan yang ada pada saya mungkin sederhana banget, gak seperti orang lain hebat ya.
Tapi saya tetap mengucap syukur dan tetap menghargai pemberian Tuhan yang ada pada saya. Terutama karunia-karunia yang Tuhan boleh percayakan, saya bisa salurkan, pakai untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk pribadi. Dan saudara-saudara, saya boleh melihat bagaimana cara Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Dan banyak hal yang kalau saya boleh saksikan, banyak pertolongan Tuhan bagi saya. Dan saya tahu bukan cuma saya yang alami, semua juga hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan pasti mengalami hal-hal yang sama seperti saya, mungkin berbeda versi lain ya, tetapi cara Tuhan itu menolong semua orang, bukan cuma saya. Dan untuk itu saudara-saudara, dengan cara seperti ini mengajar saya untuk tetap lebih maju dan lebih setia dan bertanggung jawab di dalam pelayanan. Walaupun di tengah-tengah melayani banyak kekurangan, tapi saya berkata, Tuhan kuatkan terus saya sampai pada langkah saya yang terakhir untuk melayani Tuhan. Dan saya mau belajar tetap mengasihi semua jemaat. Saya tetap doa setiap pagi, setiap malam untuk doakan mereka, untuk mereka tetap semangat, kuat dan diberkati Tuhan, agar mereka semakin hari makin bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan mereka tetap setia sampai pada langkah yang terakhir. Itu yang menjadi doa saya. Dan pada pagi hari ini, kalau kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita patut mengucap syukur terus kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Di mana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita tetap setia kepada Dia, Dia juga tetap setia kepada kita. Dan untuk itu di hari-hari ini menghadapi pandemi, saudara, jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita berkata, Tuhan kok nak menolong. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-25, Daud pernah menyaksikan, dia katakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya akan meminta sedekah. Tapi saya percaya Tuhan tetap pelihara kita semua. Sampai pada anak cucu kita akan dipelihara. Tidak akan meminta-minta saudara. Tapi Dia akan memberikan kecukupan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap setia maju di dalam Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan pinjaman. Kalau Tuhan berikan pinjaman tidak seperti manusia. Kalau kita pinjam kepada seseorang kita harus ganti. Mungkin kadang-kala ada rentenya, orang Manado bilang ya, apa di sini bilang ada apa? Ada bunganya. Tetapi kalau Tuhan tidak, saudara, Tuhan berikan pinjaman, Dia tidak pernah meminta kembali lagi, saudara. Yang Dia minta hanya kesetiaan kita saja kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau tetap maju dan setia mengiring Tuhan, dan berubahlah hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun sudah orang katakan, kok anak Tuhan seperti itu, ya biarin aja, cuekin aja. Yang penting kita lihat ke Tuhan, bukan lihat kepada manusia. Karena kalau kita cuma melihat pada manusia, kadang-kadang kita bisa kecewa, amin. Banyak kali kita kecewa, lihat tindakan, lihat ini itu, ini. Kadang-kadang kita tidak usah dia salah. Gak apa-apa saudara-saudara. Karena memang ikut Tuhan itu bukan enak-enak. Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, karena kepada kamu dianugerahkan oleh karena Kristus bukan saja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara. Jadi sudah penderitaan itu merupakan anugerah Tuhan. Mari kita mau tetap setia maju, dan kita jangan lihat manusia yang ada, tapi kita lihat Yesus yang ada bersedia menolong saya dan saudara. Karena kita tahu hanya Dia yang sanggup menolong, mencukupkan dan memberkati hidup kita, dan Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang singkat saya tibakan di sini. Kiranya Allah yang mempunyai firman yang dapat menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk melangsungkan dalam doa dan penyembahan, yaitu hamba Tuhan Jonathan Yusak Merentek. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Ibu Gembala. Kiranya tetap dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan dari sorgawi, dan selalu boleh menjadi berkat di setiap pelayanannya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu datang mengingatkan dan menegur kehidupan kita. Terlebih semuanya itu Tuhan lakukan untuk menguatkan iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa dan penyembahan. Kita siapkan hati kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Namun sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan, dan kita angkat pujian doa ajarku mengerti. Haleluya.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu, Bapakku. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau menghayati setiap lirik kalimat firman Allah ini. Ajar ku mengerti, amin, haleluya, segala rencana-Mu, oh haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu, Bapakku. Ajar Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan Bapakku ajaib, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya setiap perkataan-Mu terjadi dan tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, diberikan kekuatan baru untuk kami dapat memuliakan setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan hidup kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghalangi kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan.
Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati pada saat hari ini. Kiranya Engkau sempurnakan Tuhan setiap permohonan doa kami. Kami percaya perkataan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami.
sehingga kami yang mendengar menerima sukacita surgawi akan mengalami Tuhan kuasa yang bekerja dalam tubuh kami ini, kuasa yang bekerja dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa bagi sidang jemaat-Mu, bahkan setiap simpatisan yang ada. Engkau tetap Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, di tengah-tengah masa sukar ini, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui jalan-jalannya. Bagaimana Engkau tetap memberkati kehidupan setiap orang yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu kalau Engkau menyertai perjalanan umat-Mu di padang belantara. Engkau mampu menyediakan roti dan air Tuhan. Terlebih di dalam masa pandemi ini Tuhan, di masa-masa sulit Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami untuk Tuhan berkekurangan. Tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja mencukupi dalam segala perkara Tuhan, sehingga singa muda boleh merana kelaparan. Tetapi orang-orang benar yang mencari dan mengandalkan Engkau tidak akan berkekurangan, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah yang menghidupi kehidupan kami. Terima kasih, diberkatilah bangsa negara kami Tuhan, bersama dengan pemerintahan kami yang akan terus bertanggung jawab menanggulangi Tuhan setiap persoalan yang terjadi di masa-masa pandemi ini Tuhan. Bahkan Tuhan, hutang negara yang ada, Tuhan tolong kami tetap berdoa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Ketika Engkau mengangkat bangsa dan negeri ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, Engkau mampu Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Semuanya sesuai dengan perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden Tuhan, para Menteri Pejabat Tinggi Tuhan, Wali Kota Tuhan, Gubernur Tuhan, Bupati, sampai Kelurahan dan RT RW. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, untuk melayani rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, dengan roh takut akan Engkau. Setiap oknum-oknum Tuhan yang berbuat jahat, yang memecah belah Tuhan NKRI ini Tuhan dengan berbagai cara, orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada Tuhan, tetap kami memanggil kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu bekerja untuk menghakimi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kiranya Engkau ubahkan Tuhan bangsa dan negeri kami menurut cara-Mu Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kaum keluarga kami tetap diberkati oleh-Mu. Setiap pelayanan kami, hamba-hamba-Mu juga Tuhan disertai dan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau bekerja memelihara jiwa kami dengan kuat kuasa roh dan kebenaran-Mu Tuhan, yang selalu memimpin kami dan menuntun kami ke tempat kediaman-Mu yang suci dan kudus adanya, dan akan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih. Kami akan akhiri pada kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur buat hari yang lalu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, ibadah kita sudah selesai pada saat hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi kepada ibadah yang kedua. Kalau segera berkerinduan mengikuti apa? Dan ibadah kedua ini adalah ibadah yang kami adakan pada jam setengah 7 malam ya. Baik, puji Tuhan, tetap sehat dan selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tetap setia menjalankannya ya. Memang kita orang yang beriman, tetapi iman kita juga memiliki hikmat dengan selalu taat dan tunduk kepada aturan-aturan pemerintah, selama aturan itu tidak menghalangi kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, salam buat keluarga dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.